Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswi STI Surakarta dimanapun teman-teman semua berada. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, kita kembali lagi di mata kuliah Financial Foundation bersama saya Era Trianita. Di sesi kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan laporan keuangan. Jika sebelumnya kita sudah membahas ya tentang neraca, ya laba rugi dan juga ada arus kas ya. Nah, namun dalam sesi ini kita akan membahas laporan arus kas lebih rinci. Karena apa? Di laporan arus kas ya ada 3 kegiatan ya teman-teman. Masih ingat ya? Nah, 3 kegiatan itu adalah kegiatan operasional, ada kegiatan investasi, dan ada kegiatan pembiayaan. Ya, di samping teman-teman semua fokus ke dalam 3 kegiatan atau aktivitas ini, ya, teman-teman semua harus fokusnya dari sisi ya arus kas. Berarti ada kas menambah dan juga ada kas berkurang. Ya, di mana kedua hal ini ya masing-masing ada di masing-masing kegiatan. Contohnya ya, di laporan arus kas ya ada ya kegiatan operasional ya. Aktivitas-aktivitas apa saja sih Bu ya yang dapat menambah ya menambah laba rugi dan juga dapat mengurangi laba rugi ya kan. Nah, menambah laba rugi itu dari segi penerimaan pendapatan. Jadi contohnya apa? Contohnya ketika ya saldo persediaan ya di tahun 2021 ya sebesar ya contohnya 10.000. Di tahun 2022 berkurang jadi 5.000 ya, dari 10.000 ke 5.000 jadi berkurang ya teman-teman. Berarti adanya pengurangan saldo persediaan ya kita bisa artikan bahwa ya terjadi penjualan gitu teman-teman semua. Terus contoh lain apa? Misalnya ya di sini ya contohnya ya transaksi ya utang, di mana ketika utang ya saldo utang di tahun 2021 itu bertambah ya dari ya 1.000, lalu di tahun 2022 ini bertambah ya, nah menjadi 5.000 ya, otomatis di sini ya akan ada apa? Kas masuk ke kita. Ingat, karena utang berarti kita yang nanti akan menerima dana. Nah, kita akan meminjam toh teman-teman ya, tapi ya yang perlu dicermati apa kalau transaksi utang nanti pasti akan ada yang namanya biaya bunga ya. Oke, nah, itu contoh dari segi penerimaan. Lalu dari segi pengeluaran itu apa? Contohnya di sini pembayaran beban. Jadi bayar gaji, bayar listrik, bayar pajak ya. Lalu juga tadi contohnya ya kalau persediaannya tadi berkurang. Kalau misalnya bertambah, contoh persediaan di tahun 2021 itu sebesar 10.000. Lalu persediaan tahun 2022 ini naik ya jadi 20.000. Adanya kenaikan berarti kita bisa simpulkan apa? Ada aktivitas menambah persediaan ya kan? Nah, di mana ketika ada aktivitas menambah persediaan, maka kas kita pasti akan berkurang karena transaksinya secara tunai begitu. Nah, ini contoh, oke? Nah, contoh lain bagaimana Bu untuk aktivitas operasi? Oke, kita akan lihat ya. Nah, contoh lain ya dari aktivitas operasional di sini. Nah, nanti ya contoh perlengkapan. Perlengkapan di tahun 2021 ya sebesar 27.000. Di tahun 2022 ya 18.000 ya. Aktivitasnya bagaimana? Ya saldo perlengkapannya naik atau turun? Turun ya. Kalau turun berarti terjadi penjualan ya. Nah, maka akan berdampak apa? Menambah ya, menambah dari sisi aktivitas operasional. Jadi menambah laba rugi. Terus kalau kas berkurang tadi ya pembayaran beban. Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas investasi. Di mana aktivitas investasi ini kalau dari segi penerimaan itu apa, Bu? Yaitu penjualan aktiva tidak lancar. Aktiva tidak lancar berarti aktiva tetap. Contohnya apa? Gedung, tanah, ya, peralatan. Kalau tadi perlengkapan, di sini peralatan, ya. Terus kalau yang berkurang bagaimana, Bu? Ya. Pembelian aktiva tidak lancar. Jadi karena ingin ekspansi, karena ingin buka cabang, maka ya stik ABC ya ingin ya membeli gedung ya untuk tempat usaha. Nah, pembelian gedung ini kita bisa masukkan ke dalam aktivitas investasi, namun dari sisi apa? Mengurangi gitu ya teman-teman semua. Terus kita lanjutkan di aktivitas ketiga ya adalah aktivitas pembiayaan, di mana ya kalau dari sisi menambah itu apa? Menerbitkan utang atau saham. Jadi kalau menerbitkan di sini bahasa keuangannya adalah ya menjual ya teman-teman semua.
menerbitkan saham berarti menjual saham, otomatis ya suatu perusahaan contoh Unilever sudah menerbitkan saham sebesar 1000 lot ya, maka nanti investor akan membeli saham Unilever tersebut ya, maka si Unilever akan menerima kas. Ya, sama halnya kalau utang ya. Nah, beberapa perusahaan swasta di sini ya sudah menerbitkan utang berupa obligasi dan wesel. Sama halnya ketika penerbitan berarti artinya apa? Terjadi penjualan. Kalau penjualan maka akan menyebabkan kas itu bertambah, gitu ya. Terus kita dari sisi mengurangi. Ketika dari sisi mengurangi ya berarti apa? Ya ada pembelian ya. Pembelian apa ya di sini ya. Contoh berhutang ya, utang obligasi atau wesel. Terus juga ada pembayaran dividen ya. Di mana pembayaran dividen ya terjadi karena apa? Suatu perusahaan ini mendapatkan laba. Sehingga ketika perusahaan mendapatkan laba, maka ada kewajiban khusus yaitu apa? Membagikan labanya ke dalam pemegang saham. Pemegang saham ini siapa? Yaitu investor dalam bentuk apa? Dividen. Gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah ya kasus ya terkait dengan masing-masing ya aktivitas dari segi menambah ataupun mengurangi. Dan nanti untuk kasus tambahan real case-nya kita akan bahas di kelas. Namun apabila teman-teman ada pertanyaan silahkan sampaikan melalui WA group ya teman-teman. Jangan sungkan, oke? Nah, sekian dulu untuk sesi kali ini, kita sambung lagi di sesi-sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.